Dalam Al-Quran disebutkan setengah hari itu sama dengan 500 tahun di bumi. Sibuklah Abdurrahman bin Auf. Maka dia berspekulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Da'watul Islamiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang sahabat Rasul namanya Ibnu Dujamah, rajin salat berjamaah. Tiada hari kecuali ikut berjamaah salat 5 waktu. Tetapi anehnya, Ibnu Dujamah itu asal salat subuh, habis salam langsung tegak, tak ada wiridan lagi. Kalau di masjid kita kan ada istilah Allahumma antas salam wa minkas salam. Dia tidak habis salam Allahumma antas jalan. Tak ada berwirid lagi. Oleh Rasul dipanggil. Itulah Bapak Ibu hebatnya Rasul itu. Maka karena Nabi itu amat bersahabat dengan orang-orang yang ikut sholat berjamaah. Sampai-sampai Ibnu Dujamah itu tidak wiridan ketahuan Nabi. Dipanggil, ya Abu Dujamah, apakah kau tidak ada hasrat meminta kepada Allah? Padahal Allah itu Maha Rahman, Maha kasih sayang. Allah itu Maha Pemurah. Ngapa kau habis salat langsung balik? Tak ada permintaanmu ya Ibnu Dujamah. Nangis Ibnu Dujamah itu Pak. Dipanggil Rasul itu nangis. Ya Rasulullah, saya ini orang tak punya. Pekerjaan saya cuma tuli, kerja di kebun kurma. Saya itu punya anak, 3 anak saya laki-laki. Saya bertetangga dengan seorang yang fasik dan murtad dan taat beragama. Pelit pula. Ada sebatang kurma, kami bertetangga itu, kurmanya manis, elok, dan sekarang sedang musim berbuah. Pohonnya cenderung ke rumah saya. Sebelum saya balik sholat subuh, itu anak saya sudah nunggu di bawah batang pohon itu karena kepengen makan buah kurma itu. Demi Allah, saya menjaga supaya anak saya tidak makan makanan kurma yang itu milik orang dan haram hukumnya. Maka saya harus balik, tak harus berwirid lagi, kata Ibnu Dujamah. Suatu ketika aku pernah melihat anakku sedang mengambil memungut buah itu. Dia makan, kemudian aku congkel mulutnya, dia muntah. Kenapa? Aku takut, kata Nabi, setetes makanan yang haram di tubuh anakku, itu hidayah tidak akan datang mudah. Karena apa? Karena membiasakan makan yang haram. Nabi diam, Nabi juga berlinang air mata. Oke, kata Nabi, kalau begitu nanti kita panggil pemilik batang pohon kurma itu. Akan saya beli dan akan saya ganti lebih dari 10 kali lipat. Dipanggillah pemiliknya itu. Petenteng-petenteng dengan Rasul. Ya Muhammad, saya mau jual cash. Karena Nabi menggambarkan kan perumpamaan orang yang berdagang dengan Nabi itu. Kata Nabi, batang kurmamu akan menjadi emas, buahnya akan menjadi mutiara atau jamrud, sedangkan batang pohonnya, pelepatnya itu akan jadi perak harganya nanti di surga Allah Subhanahu. Dan ya Muhammad, saya kepengen cash. Saya tidak mau tip-tip, saya tidak mau berhayal. Saya kepengen sekarang juga. Datanglah Abu Bakar dengan cerita itu. Apa kata Abu Bakar? 10 kali lipat aku bagi harga itu asalkan kurma itu jadi milik Ibnu Dujamah. Makanya ada pohon kurma, katanya Ibnu Dujamah itu diabadikan
Itulah pohon kurma yang dibeli oleh Abu Bakar karena nego dengan Rasul, karena ada tetangga yang pelit dengan tetangga. Ada di kita macam tu batang rambutan, cenderung ke rumah kawan kita, maka kawan kita yang sebelah kejatuhan daunnya, kemudian akarnya masuk ke tanah tetangga kita, dalam fikih itu halal diambil. Tapi jangan pula balik ini begitu kawan punya tetangga lengkengnya berbuat, kata Ustaz Lamuddin ambil beda apa-apa, sebatang pohon itu condong tidak begitu. Maksudnya yang punya itu harus punya kesadaran bahwa kalau bertetangga itu, pohon itu kalau rantingnya jatuh, maka tetangga itu berkewajiban dibagi. Kalau tidak mau bagi, numpang beli. Kalau tidak mau dibeli, bagi, tidak mau curi deh. Tidak begitu. Nah, kisah ini saya ingin menjelaskan, kalau puasa itu kan ada kalimat man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa atas dasar iman wa ihtisaban, Ibnu Rujamah tadi namanya ihtisaban. Ihtisaban itu mengharap ridha Allah. Saking hati-hatinya Bu, Pak, salat subuh sudah salam, tidak ada wirid, begitu mengharap ridha Allah, tahan balik jago anak tadi, jangan makan makanan yang tidak enak. Aduh, yang kita sanggup macam tu. Kalau di kita lantak lah situ, kan masih budak kecil juga. Kita dulu macam itulah dengan jambu ganti kan itu. Nah, itu namanya muruk. Kalau di kita kan dimaklumi, kalau bertetangga, anak-anak cuma ambil buah tetangga itu tidak usah disebut pahalanya jadi jariah. Itu diurut negara NKRI. Orang Arab tidak macam itu. Orang Arab apa? Tidak ada yang benar juga. Atau anak saya kan studinya di Maroko. Kalau dia ganti besok, kadang aku balik. Besok itu bukan besok, lusa. Ini hari ini apa? Selasa. Rabu. Besok. Kalau kita kan besok aku balik Kamis. Bukannya besok. Bisa setahun kata besok itu. Makanya Nabi menyebutkan alamatun nifaq itu idza haddatsa kadzdzaba. Tanda orang munafik itu kalau ngomong dia berbohong. Karena kecenderungan orang di Arab itu gampang berbohong, gampang minta maaf. Makanya kalau bapak ibu yang umrah itu kan supir-supir itu kan dikikit, wallahi qarib. Wah, demi Allah dekat, apa pula jadi supir pakai wallahi bersumpah-sumpahnya. Kalau kita dimudahkan haram najis. Orang Arab itu mudah menjual nama wallahi. Cobalah ibu bapak, kalau kita berangkat umrah supir-supir itu dikit wallahi. Karena bapak tidak ngerti, ibu tidak ngerti, yang carut dia sering, saya duduk sampai wallahi, kalau tak apa-apa disebut. Kataku anak arif lughatul Arabiyyah, saya paham bahasa Arab. Oh, anta ta'rif kalam Indonesia, kalam Arab. Nah, ada jadi lagi dia marah-marah. Nah, ini akhlak betapa sahabat Nabi itu hati-hatinya dalam hidup. Seperti kita puasa itu, hati-hati menjaga puasa kita. Jangan ada secara syar'i puasa kita batal, kemudian secara hakiki puasa kita juga jadi rusak. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Abdurrahman bin Auf itu konglomerat kaya raya. Bahkan 40% hartanya dia hibahkan. Sebagian menyebutkan 60% dia hibahkan dakwah kepada Rasul. Asal ada sahabat yang meninggal, kalau sahabat itu punya utang, maka Abdurrahman bin Auf biasanya yang mengklaim dan menggaransi. Kata Nabi, sudah lunas dah hutangnya ini mayat. Kata Abdurrahman bin Auf, saya yang menghandle. Kalau ada hutang piutang, saya yang bayar. Itu keterampilan Abdurrahman bin Auf mendistribusikan hartanya. Oleh karena itulah beliau itu termasuk orang yang dijamin masuk surga. Kurang apa Pak? Kita ini dijamin masuk surga. Tapi suatu ketika Nabi pengajian, kata Nabi, yadkhulul fuqara al-masakin al-jannata qabla minal aghniya minal aghniya binisbit yaum. Orang miskin yang imannya bagus itu lebih duluan masuk surga
Sebelum orang kaya raya binis piau sekira-kira setengah hari itu apa? Khamsumi'ah am. Sekira-kira kalau di dunia 500 tahun. Menggigil Abdurrahman bin Auf, Bapak Ibu. Saya ini kayu, dermawan, suka bantu orang lain, sudah dijamin masuk surga. Tapi kan dia masuk surga ketimbang orang miskin yang imannya bagus. Cuma setengah hari. Dalam Al-Quran disebutkan setengah hari itu sama dengan 500 tahun di bumi. Sibuklah Abdurrahman bin Auf. Maka dia berspekulasi. Ketika pulang perang Tabuk, hampir 3 bulan, itu petani-petani kurma itu tidak sempat memanen kurma, maka kemudian kurmanya itu busuk. Kalau busuk itu kan tidak layak dijual. Tertimbullah karena perang Tabuk, kurma tidak dipanen kayak orang sawit. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Biar saya melarat miskin, pokoknya saya belilah kurma-kurma yang busuk tadi demi menjadikan saya ini barang masuk surga dengan orang mukmin yang ekonominya tidak kaya seperti saya. Seluruh Madinah yang panen dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Di Mekah petani yang panen yang tadi busuk dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman bin Auf itu banyak menumpuk kurma yang sudah busuk supaya bisnisnya rugi, dia bangkrut, pailit, maka dia termasuk orang miskin yang beriman, setara masuk surga bersama keluarga-keluarga ekonomi lemah pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi? Qadar Allah, rupanya di Yaman ada penyakit menular, penyakit kolera. Oleh Raja Yaman dipanggil para tabib. Rupanya obatnya yang paling mujarab adalah kurma busuk. Datanglah utusan Raja Yaman itu menemui Abdurrahman bin Auf. Ya Abdurrahman bin Auf, kami butuh kurma busuk karena dokter dan tabib kami menyebutkan oplosan ini diolah menjadi obat penyakit menular tadi. Kata Abdurrahman bin Auf, saya tidak mau jual, ini tidak boleh dijual. Tidak, 10 kali lipat kami bayar karena kami membutuhkan. Itu maka ada hadis Nabi, siapa yang menunaikan hajat orang mukmin, niscaya Allah akan kabulkan hajatnya di dunia dan di akhirat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling elok itu ialah orang yang paling banyak manfaat orang lain. Bergetarlah hati Abdurrahman bin Auf karena hatinya kepengen masuk surga. Dia berdoa supaya miskin tidak bakal miskin, maka dia berspekulasi membeli kurma busuk. Tapi Allah menakdirkan di luar itu ternyata kurma busuk itu jadi obat buat negeri Yaman. Maka ikhtiarnya Abdurrahman bin Auf itu menunjukkan betapa orang kaya pada masa sahabat itu berlomba-lomba untuk berebut masuk surga, bukan berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Ada yang sanggup warga sini? Ada bu, yang sanggup beli barang yang tidak laku lagi bu beli. Ada dah? Nengok muka-muka ini ada potongan gitu nih dah. Woi tekor bos, masak harga 10 kali lipat. Itulah yang disebut dengan ihtisaban dalam dosa. Artinya apa? Seberapa mungkin kita tadi datang ke masjid bulan Ramadan, usahakan beramal sebanyak mungkin karena mengharap ridha Allah. Saya ini malam kelima. Setiap malam saya sampaikan, Bapak Ibu, urutan sholat sunnah itu setelah sholat isya ada namanya ba'diyah 2 rakaat. Ba'diyah 2 rakaat itu afdal daripada tarawih 20 rakaat. Saya ulangi lagi, urutan sholat sunnah itu setelah qabliyah ada ba'diyah. Nah di isya ini ada ba'diyah 2 rakaat. Itu lebih afdal dan lebih besar pahalanya daripada tarawih 20 rakaat. Karena dia muakkadahnya dahsyat. Salat witir juga begitu. Salat witir itu jangan ditinggal malam Ramadan karena fadilahnya meskipun 3 rakaat atau 1 rakaat itu lebih besar daripada tarawih meskipun 36 rakaat. Kan urutan, silakan buka kitab fikih, urutan salat sunnah itu rawatib dulu. Nanti baru salat malam.
Harus salat sunat wudu, salat duha, salat tahajud itu urutan kesekian. Tapi ba'diyah isya itu pahalanya besar. Maksud saya kata ihtisabah itu kayak mana Abu Dujana meninggalkan wirid subuh, tapi ada keluarganya yang dia jaga dari makanan yang haram. Itu namanya ihtisabah. Abdurrahman bin Auf kaya raya, banyak berderma, dijamin masuk surga, tapi kan pengen melebihi dari itu. Dia mampu berspekulasi, membeli kurma busuk, niatnya supaya miskin, supaya apa? Ihtisaban, sangat mengharap semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu saya mengajak kita semua ibu-ibu, kita ini banyak profesi. Kalau kita punya keterampilan, berikhtiarlah pada bulan Ramadan ini kita membantu orang lain sebanyak mungkin. Kalau yang lancar baca Quran, banyaklah daras Al-Quran. Kalau lancar dompetnya membantu orang, longgarkan dompetnya. Kalau mulutnya fasih berdoa, doakanlah orang sejagat. Kalau kita bisa membantu yang lemah, bantulah. Semua kita itu berlomba-lomba untuk ihtisaban, mencari relung, ruang, dan tempat di mana kita bisa menjadi orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dalam hadis meskipun dhaif kata Nabi, naumu sha'im ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Kenapa tidur? Tidur itu telinga ada dengar yang tidak bagus, mulut tidak bercakap-cakap yang kotor, hati tidak berpikir hasad kesumat, tangan tidak memegang sesuatu yang diharamkan, mata tertidur tidak menatap sesuatu yang tidak elok. Tapi bukan tidur manjang. Kenapa tidak mata kita membaca Al-Quran? Kenapa telinga kita tidak mendengar yang elok-elok? Kenapa tangan kita tidak mengerjakan yang bermanfaat? Itu termasuk ihtisaban, karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan yang terbaik dalam amal ibadah kita, karena saya sering menyebut tahun depan wallahu a'lam, kita tidak tahu apakah kita masih bisa bertemu 1447 dengan Ramadan seperti sekarang. Oleh karena itu, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kita untuk berbuat kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan yang kecil kita pupuk hari ini nanti berbuah banyak ketika di yaumil mahsyar, karena kita lakukan ihtisaban mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Lebih kurang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.